Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Berikut merupakan data mentah berat badan 50 ekor anak sapi. Data mentah inilah yang akan saya gunakan untuk mengerjakan distribusi frekuensi, min, median, modus, dan perluasan median. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah tabel yang berisi penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap individu hanya termasuk ke dalam salah satu kelas saja. Langkah pertama yang kita lakukan untuk mengerjakan distribusi frekuensi ini adalah yang pertama mencari rentang, yaitu selisih data terbesar dan data terkecil. Dari data mentah di atas dapat diketahui bahwa data terbesarnya yaitu 99 dan data terkecil 35. Jadi selisihnya yaitu 64. Langkah kedua yaitu menentukan banyak kelas yang dapat dicari dengan 1 ditambah 3,3 log n, yaitu T1 ditambah 3,3 log 50. N di sini merupakan jumlah data, yaitu 50. Nah, diperoleh hasil 6,6 yang dibulatkan menjadi 7. Jadi, kita berasumsi bahwa banyaknya kelas dari data mentah tersebut adalah 8, 7, dan 6. Untuk langkah ketiga yaitu menentukan kelas interval. Kelas interval dapat kita cari dengan 64 dibagi 6. 64 ini merupakan hasil dari selisih data terbesar dan data terkecil, sedangkan 6 merupakan kelas yang telah kita hitung di langkah 2. Dan diperoleh hasil sebagai berikut, seperti pada gambar. Maka dapat dibuat distribusi sebagai berikut, yaitu untuk kelas yang pertama 35 sampai 45, kelas yang kedua 46 sampai 56, kelas yang ketiga 57 sampai 67, yang keempat 68 sampai 78, yang kelima 79 sampai 89, dan kelas yang keenam 90 hingga 100. Distribusi ini saya menggunakan kelas berjumlah 6 dan untuk kelas intervalnya yaitu 11. Apabila data terbesar dari data mentah tadi yaitu 99 telah masuk pada distribusi data ini, maka kita tidak perlu lagi mencari atau membuat distribusi frekuensi lagi untuk kelas yang 7, CI 9, dan kelas 8 dan CI 8. Selanjutnya kita akan mencari min atau rata-rata dengan rumus yang telah tertera di gambar. Kita sebelumnya harus menghitung XI. XI dapat dihitung dengan menambahkan nilai yaitu 35 ditambah 45 dibagi 2 dan dilakukan sampai datanya habis atau sampai data terakhir yaitu 90 ditambah 100 dibagi 2 dan XI-nya 95. Setelah menghitung XI, kita menghitung XI kali FI, yaitu frekuensi dikali dengan XI 2 dikali 40 atau 40 dikali 2 hasilnya 80 dan dilakukan sampai data terakhir. Setelah kita menemukan XI dan XI dikali FI dapat kita masukkan ke dalam rumus, yaitu FI dikali XI. Dari 80 ini kita jumlahkan hingga data terakhir diperoleh 3793 dan dibagi frekuensi dari data ini yaitu 50. Maka min atau rata-rata dari data tersebut diperoleh 75,86. Selanjutnya kita menghitung median atau nilai tengah.
dengan menggunakan rumus BBS ditambah C1 setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median. Pertama kita menghitung setengah N. Setengah dikali 50. N adalah jumlah data, diperoleh hasil 25. 25 ini masuk pada frekuensi kumulatif di kelas 4, yaitu 68 sampai 78 dengan frekuensinya 14. Untuk mencarinya yaitu dapat dicari dengan menambahkan frekuensi hingga masuk pada nilai 25. Di sini 25 masuk pada frekuensi kumulatif 27 yaitu di kelas 4. Setelah itu kita dapat menghitung BBS yaitu batas bawah sebenarnya dengan 68 dikurangi 0,5 diperoleh hasil 67,5. Setelah itu dapat kita masukkan ke rumus yaitu BBS 67,5 ditambah CI kelas intervalnya 11 dan setengah N 25 dikurangi frekuensi kumulatif ini yaitu 13. Frekuensi kumulatif yaitu frekuensi sebelum kelas median atau di atas 27 yaitu 13. Lalu dibagi dengan frekuensi median yaitu frekuensi dari 68 hingga 78 yaitu 14. Maka dibagi 14. Maka dapat diperoleh hasil atau median nilai tengah dari data tersebut adalah 76,89. Selanjutnya kita menghitung atau mencari modus. Modus adalah nilai yang paling sering atau nilai yang paling banyak muncul. Jika melihat data tersebut, dapat kita ketahui frekuensi yang paling banyak yaitu terdapat pada kelas keempat. 68 sampai 78 dengan frekuensi 14. Untuk mengetahui nilai yang paling banyak sering muncul di kelas tersebut di dalam data kelompok, kita menggunakan rumus BBS ditambah C1 dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2. BBS yaitu 68 dikurangi 0,5 hasilnya 67,5 ditambah CI yaitu kelas intervalnya 11. D1 dapat diperoleh dari 14 dikurangi 7 yaitu sama dengan 7. D2 dapat dihitung atau dicari dengan selisih dari 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Jadi D1 ini adalah frekuensi sebelum kelas modus untuk D1. Jadi di atas frekuensi kelas modusnya yaitu 7. Untuk D2 adalah frekuensi setelah frekuensi kelas modus yaitu 12. Maka dapat langsung dimasukkan ke dalam rumus 67,5 ditambah 11 dalam kurung 7 dibagi 7 tambah 9 diperoleh 74,5. Jadi modus atau nilai yang paling sering muncul dari data tersebut adalah 74,5. Selanjutnya adalah perluasan median yaitu pada kuartil 3. Kuartil adalah bilangan yang membagi suatu deretan nilai menjadi 4 bagian yang sama yang dilambangkan dengan KI. Di data ini kita mencari kuartil 3 yaitu dengan IN per 4. I adalah 3 dikali N yaitu jumlah data 50 dibagi 4 yang hasilnya 37,5. 37,5 ini masuk pada frekuensi kumulatif yang mana dapat kita cari dengan 2 ditambah 4 6
6 ditambah 7 13, 13 ditambah 4 27, 27 ditambah 12 yaitu 39. Maka 37,5 ini terdapat pada kelas kelima yaitu 79 sampai 89 dengan frekuensinya 12. Maka dapat dimasukkan ke dalam rumus yaitu K3 sama dengan BPS ditambah C1 dalam kurung IN per 4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median. Untuk BPS atau batas bawah sebenarnya di sini adalah 79 dikurangi 0,5 yaitu 78,5 ditambah CI kelas intervalnya masih sama yaitu 11 dan IN per 4 nya yaitu 37,5 dikurangi dengan frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif adalah frekuensi sebelum frekuensi kelas median atau di atasnya 39 yaitu 27 dibagi dengan frekuensi mediannya yaitu 12, maka dapat diperoleh 88,07 yang artinya 75% dari 50 ekor anak sapi memiliki berat badan maksimal 88,07 kg. 25% dari 50 ekor anak sapi memiliki berat badan minimal 88,07 kg. Untuk perluasan median yang kedua yaitu persentil. Persentil adalah bilangan yang membagi suatu deret nilai menjadi 100 bagian yang sama dan dilambangkan dengan PI. Mencari perluasan median dengan persentil 7 dapat dimasukkan dalam rumus yaitu IN per 100. I 7 dan N adalah jumlah data 50 dibagi 100 maka diperoleh hasil 3,5. 3,5 ini masuk pada frekuensi kumulatif pada kelas kedua yaitu 46 sampai 56 dengan frekuensi 4. Dapat langsung dimasukkan ke dalam rumus yaitu P7 sama dengan BPS ditambah C1 dalam kurung IN per 100 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median. Untuk batas bawah sebenarnya 46 dikurangi 0,5 yaitu 45,5 ditambah dengan CI 11 dalam kurung IN per 100 sama dengan 3,5 dikurangi 0 karena frekuensi kumulatif sebelum 6 ini tidak ada jadi 0 dan dibagi 4 maka diperoleh hasil 46,37. Artinya 7% dari 50 ekor anak sapi memiliki berat badan maksimal 46,37 kg. 93% dari 50 ekor anak sapi memiliki berat badan minimal 46,37 kg.